Wah. Ampun, Mbak. Dasar kau anak durhaka. Pergi kau dari sini. Kau bukan anakku lagi. Punya bapak gak tahu diri. Anaknya disuruh pergi malah. A few moments later. One eternity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ali Sofyan di channel Tadris IPA IAIN Kudus. Nah teman-teman, tadi sudah melihat cuplikannya kan, bagaimana seorang anak dikatakan anak durhaka. Nah di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana perspektif sains dan perspektif agama itu membahas mengenai anak durhaka. Siapa yang salah mengenai anak durhaka tersebut? Mari kita kupas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perspektif IPA atau sains di dalam mengkaji anak durhaka. Nah, teman-teman semuanya, di IPA ada suatu materi yang bernama pewarisan sifat. Nah, di sini pewarisan sifat dicantumkan di dalam hukum Mendel. Nah, pewarisan sifat ini itu berawal dari kedua orang tuanya, lalu bisa menurun ke anak. Jadi gen, hormon itu diturunkan dari orang tua ke anak. Nah, bagaimana hukum Mendel? Kita simak video kali ini.
Nah itu tadi teman-teman video mengenai hukum Mendel 1 dan 2. Teman-teman bisa simak, itu adalah perspektif IPA atau perspektif sains dalam memahami bagaimana anak tersebut bisa durhaka. Itu dilihat dari kedua orang tuanya. Nah gen-gen itu gen-gen tersebut akan ikut ke bawah. Nah gitu, seperti tadi ada kacang ini nanti dikawinkan nanti menjadi seperti ini. Nah begitu pula manusia, karena di hukum Mendel ini berlaku hukum untuk seluruh makhluk hidup. Jadi juga bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan. Nah teman-teman, dari kacamata sains ini ya, apabila anak durhaka itu dikaitkan kepada orang tuanya. Nah, selanjutnya saya akan membahas dari sisi perspektif agama. Nah, di dalam Islam sendiri, anak durhaka atau pembahasan anak durhaka ini sudah dimulai dari zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Khalifah Umar bin Khattab didatangi oleh seorang bapak-bapak, lalu bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, aku itu punya anak, durhakanya minta ampun. Dibilangin susah, disuruh ini susah, disuruh itu susah. Lalu bagaimana aku untuk mendidiknya?" Nah, di situ Umar bin Khattab langsung berpikir, adakah yang salah dengan anak ini? Nah, lalu Umar bin Khattab memanggil sahabatnya. "Ya sahabat, tolong panggilkan putra bapak ini." Nah, setelah dipanggilkan, lalu Umar bin Khattab bertanya kepada anak tersebut, "Wahai anak, kenapa kamu kalau dibilangin bapakmu itu ngeyel? Kenapa kamu dibilangin bapakmu itu gak mau, gak nurut?" Lalu anak itu mengutarakan, "Bagaimana saya tidak mau atau tidak ingin perintah orang tua saya, karena saya dididik atau diberikan ajaran itu hal-hal yang buruk. Ibu saya itu ibu yang tidak benar." Nah, dari itu Umar bin Khattab langsung memberikan ujaran kepada bapaknya, "Wahai bapak, apakah benar yang disampaikan oleh anakmu?" Jawab bapak itu, benar wahai Umar." Nah, di sini langsung Umar bin Khattab memberikan dawuh seperti ini. Sebenarnya ada 4 hal yang harus dimiliki oleh anak, atau hak orang tua yang harus diberikan kepada anak. Yang pertama adalah ibu yang baik. Yang kedua adalah rizki, pemberian rizki berupa sandang papan pangan itu yang halal dan yang barokah. Yang ketiga, memberi nama yang baik. Dan yang keempat adalah memberikan suri toladan atau akhlak-akhlak atau contoh-contoh kepada anak itu yang baik. Nah, dari keempat ini ternyata si bapak tadi yang bertanya kepada Umar itu tidak melaksanakan semuanya. Ternyata dari pengakuan si anak, ibunya adalah dalam tanda kutip seorang yang tidak benar. Yang kedua, namanya juga tidak baik. Lalu rizki yang diberikan juga dari hal-hal atau dari yang tidak baik. Kalau zaman dulu itu mungkin rampasan atau apa. Dan yang terakhir, dia tidak mencontohkan hal-hal yang baik. Nah teman-teman, untuk para orang tua, sebelumnya dari saya pribadi tidak memberikan suatu video atau suatu tayangan yang menyinggung atau bagaimana. Tetapi di sini saya berharap untuk video kali ini bisa menjadi renungan untuk kita semua, baik bagi orang tua dan seperti saya dan teman-teman yang mau atau yang akan menjadi orang tua. Nah, 4 hal ini ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu, hal ini harus kita cermati bersama. Supaya apa? Kata-kata anak durhaka itu tidak terjadi lagi atau tidak terulang lagi. Karena sebenarnya anak itu ibarat kertas putih. Kertas putih itu orang tua adalah berfungsi sebagai pena atau pulpennya. Nah, kertas putih ini akan ditulis apa? Itu dari orang tuanya.
orang tuanya mau menulis ini, orang tuanya mau menggambar ini, itu adalah terserah orang tuanya. Terpenting pesan di vlog kali ini, harapan saya untuk kita semua, yuk kita saling bersama, saling menjaga. Semoga keluarga kita bisa terhindar dari semua hal-hal yang buruk. Tidak ada lagi kata anak durhaka, tidak ada lagi kata orang tua yang tidak memberikan hak-haknya kepada anak. Cukup sekian vlog kali ini, teman-teman semuanya. Nantikan vlog-vlog saya berikutnya. Masih kurang berapa ya? Kurang 2 lah ya, 2. Nantikan, dan jangan lupa subscribe di channel Tadris IPA IAIN Kudus. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.